Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ramadan Syahputra, angkatan 187 dari Kota Mojokerto. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan kegiatan aktualisasi yang judulnya yaitu penggunaan media kertas karbon dalam pembelajaran menggambar bagi siswa kelas 7A di SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Nah, ini profil saya. Oke. Next, nah di sini dari isu-isu yang sudah kita seleksi melalui metode USG, yaitu kita ada satu, yaitu kurangnya kemampuan guru dalam pengusahaan pengelolaan kelas. Yang kedua, kegiatan pembelajaran menggambar masih belum maksimal, sehingga nilai keterangan menggambar siswa masih kurang. Kemudian, kurangnya metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran menggambar, sehingga siswa kurang terampil dan termotivasi dalam pembelajaran, yaitu terutamanya dalam kegiatan menggambar. Dalam ketiga isu ini kita simpulkan yaitu kita memilih yang nomor 3 dengan peringkat 1 poin tertinggi yaitu totalnya 13. Kemudian tujuan dan manfaatnya yaitu tujuan pertama dalam jangka pendek meningkatkan keterampilan menggambar pada siswa kelas 7A, menengahnya keseluruhan siswa di dalam SMP, dan jangka panjangnya terwujudnya prestasi belajar dalam materi seni budaya. Kemudian manfaat internalnya yaitu mendukung tercapainya kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran. Siswa akan lebih mudah mencari ide kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Manfaat eksternalnya yaitu mendukung tercapainya peningkatan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 8 Kota Mojokerto dan menambah wawasan guru dalam teknik menggambar. Kemudian kegiatan aktualisasi. Di sini saya mempunyai 8 step atau 8 tahapan, yaitu yang pertama pada tanggal 19 Februari dan 2 Maret melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor. Yang pastinya kedua yaitu melakukan konsultasi dengan coach mengenai rancangan aktualisasi. Yang ketiga, tanggal 3 Maret melakukan koordinasi dengan rekan kerja dan guru senior mengenai media kertas karbon. Yang keempat yaitu menyusun tahapan pelaksanaan teknik menggambar dengan media kertas karbon. Nah, di tahapan kelima yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media kertas karbon. Yang keenam, melakukan uji keterampilan untuk mengukur keberhasilan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Dan yang kedelapan terakhir yaitu penyusunan laporan kegiatan aktualisasi dilakukan tanggal 24 Maret 2020. Kemudian kegiatan satu tahapannya yaitu pertama, saya menghubungi mentor untuk menentukan waktu konsultasi. Itu bisa menggunakan via HP atau WhatsApp. Kemudian memaparkan rancangan aktualisasi, permasalahan dan gagasan pemecahan isu yang sudah dipilih. Kemudian yaitu meminta saran, masukan, dan persetujuan dari mentor mengenai gagasan yang diajukan. Nah, di sini tahapan ini kita lakukan 2 kali tahap, yaitu via HP dan di sekolah saat kita pulang dari Donijo. Kemudian waktunya, di sini saya mendapatkan laporan hasil diskusi atau notulensi. Yang kedua yaitu lembar konsultasi dan mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi di sekolah ini. Berikutnya yaitu nilai dasarnya yaitu ada nasionalisme, etika publik, dan rule of government. Nilai organisasinya yaitu tentang hormat dan santun terhadap orang yang lebih tua. Di sini kolaborasi dan koordinasi dengan mentor harus lebih ditingkatkan juga. Ini bukti kegiatan 1. Nah, saat kita sudah datang di sekolah SMP 8, saya langsung menghubungi mentor dan janjian via WhatsApp seperti ini. Kemudian di sini terjadilah konsultasi, ini dokumentasi saya. Ya, antara memaparkan kegiatan kita, rencana saya bagaimana. Nah, di sini yaitu bukti kegiatannya. Ini ada notulen, kemudian ada daftar berita acaranya, dan ini ada validasi tentang rancangan pembelajaran saya mulai dari soal-soal dan instrumen penilaian dan lain-lainnya. Yaitu di sini saya mendapatkan bahwa penggunaannya harus ada manfaatnya untuk ke depan, di jangka ke depan, baik di media industri dan kreatif lainnya. Kemudian kegiatan 2 yaitu tahapannya ada melakukan konsultasi dengan coach mengenai rancangan aktualisasi. Sama dengan yang pertama yaitu memaparkan rancangan aktualisasi yang sudah direncanakan. Yang kedua meminta saran, masukan, kemudian konsultasi tentang masalah. Nah, outputnya mendapatkan saran dan masukan dari coach. Nah, yang ketiga yaitu ada nilai dasarnya tentang etika publik, akuntabilitas, dan rule of government. Nilai organisasi yaitu pastinya tentang tanggung jawab, teladan, dan toleransi. Kegiatan yang kedua ini buktinya. Nah, ini terjadinya konsultasi di ruang kelas jujur. Ini bukti WA-nya, dan ini adalah jurnal sama berita acara kegiatan tersebut. Nah, di sini ada banyak kegiatan atau diskusi mengenai kegiatan organisasi yang harus digunakan. Kegiatan 3 yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja dan guru senior. Di sekolah ini ada 2 guru seni budaya, yaitu yang senior selain saya
ada Kak Adi sama Pak Fatwa. Menghubungi via WA sama memaparkan, kemudian di sini kita ada diskusi dan mendapatkan saran dan masukan dari rekan guru senior. Kemudian kita nilai dasarnya ada etika publik, goal of government sama nasionalisme. Kemudian nilai organisasinya seperti ini, nasionalis, teladan dan toleransi. Di sini saya diskusi mengenai bagaimana cara membuat LK atau lembaga kerja siswa, tutorialnya bagaimana dan instrumen penilaiannya itu harus seperti apa. Apakah valid untuk siswa dan bagaimana cara mengukur mulai dari kecepatan menggambarnya dan kerapian dalam menggambarnya. Nah, bukti kegiatan kita seperti ini diskusi dilakukan di dalam ruang guru. Bukti-buktinya seperti ini, ada validasi soal dan instrumennya juga sama LK-LK-nya. Di sini juga saya membuat undangan tadi ya untuk melakukan rapat. Kemudian mencari kegiatan 4, menyusun tahapan pelaksanaan teknik menggambar dengan media kertas karbon. Tahapannya mencari media bahan, menyusun alat dan bahan untuk media menggambarnya, membuat langkah-langkah kerjanya atau tutorialnya. Kemudian yaitu contoh RPP dan instrumen penilaian, komitmen mutu dan inovatif kreatif. Kemudian ini buktinya. Di sini saya menemukan gambar seperti ini. Nah, ini adalah gambar contoh flora dan fauna jadi satu. Jadi anak-anak di sini nanti akan menggambar, akan saya waktu juga. Di sini juga tadi ada RPP-nya juga ya, saya buat juga. Dan kegiatan 5, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media kertas karbon. Nah, di sini saya menjelaskan hasil pre-test dan post-testnya saya lakukan dalam 2 kali pertemuan. Kemudian ada akuntabilitas sama nilai organisasinya yaitu inovatif, profesional dan akuntabel. Nah, di sini juga saya menjelaskan cara menggambarnya, siswa menerapkan media kertas karbon bagaimana. Ini bukti-bukti kegiatan saya kemarin yaitu, nah ini ada absensi siswanya juga. Ini hasil before after atau sebelum menggunakan media kertas karbon dan sesudah menggunakan media kertas karbon seperti ini. Nah, ini sebelumnya aku mendapatkan nilai 68, sesudahnya mendapatkan nilai 85 dengan anak yang sama. Dengan durasi waktunya, yang pertama dia membutuhkan kurang lebih waktu 28 menit, yang kedua dia hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk menghasilkan gambar seperti ini yang lebih bagus. Sama dengan ini juga. Ya, dan nilai 65 jadi nilai 90. Oke. Nah, ini adalah video sedikit bisa sekalian. Pasti di antara kalian semua banyak yang masih belum bisa menggambar dengan baik dan benar. Oke, ada yang bisa nggak gambar seperti ini? Berapa anak yang bisa gambar? 8 yang bisa gambar. Yang nggak bisa gambar angkat tangan. Itu gambarnya alas ya. Kalian akan saya akan membutuhkan waktu berapa menit atau berapa lama dan hasilnya seperti apa kualitas gambar kalian. Siap? Ya. 3, 2, 1, mulai. Setelah peserta didik menerima materi pembelajaran tentang teknik dalam menggambar, mereka akan melakukan pretest, yaitu menirukan gambar yang sudah ditayangkan pada slide proyektor. Di sini mereka akan diwaktu dan dinilai untuk kualitas gambarnya. Bagaimanakah kualitas sebelum diberikan media keras karbon dan sesudah diberikan media karbon. Pada proses pretest, para peserta didik membutuhkan waktu menggambar kurang lebih 20 hingga 30 menitan. Pada tahapan ini, peserta didik menaruh urutan kertas gambar. Yang pertama adalah print out dari contoh gambar tersebut, kemudian kertas karbon, dan yang ketiga adalah menaruh kertas gambar mereka. Wow. Kirim ya, coba kita lihat hasilnya ya. Oke. Ya, yaitu kegiatan 6, melakukan uji keterampilan untuk mengukur keberhasilan. Di sini saya menjelaskan kegiatan dan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini saya juga menilai hasil pretest dan post-testnya. Kemudian akuntabilitas, pertanggungjawaban dari nilai-nilai tersebut, sama menilai secara objektif juga, transparan, profesional, dan akuntabel. Nah, ini adalah bukti kegiatan 6, yaitu saya mengoreksi dari hasil mereka, mulai dari pretest dan post-test. Ini rekapan nilainya, dari instrumen nilainya, mulai dari pretestnya dapat berapa, post-testnya dapat berapa. Kemudian ini hasil rangkumannya saya konsultasikan juga dari kegiatan 6, dari nilai-nilainya, berapa peningkatannya,
dari hasil skor pretest dan posttest kelas 7A. Berapa persen peningkatannya mulai dari pretest dan posttest. Kegiatan 7 yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Pertama, mengumpulkan data dan bukti pendukung, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor, sama draft monitoring, evaluasi atau MONEV. Nilai dasarnya akuntabilitas, tanggung jawab, anti korupsi, menilai secara objektif, nasionalisme, menghargai pendapat orang lain, nilai ordinasi yaitu tanggung jawab dan kejujuran. Ini buktinya. Di sini saya membuat MONEV ya, mulai dari kesimpulan, saran dan hasilnya bagaimana, peningkatannya ada berapa siswa yang mendapatkan nilai peningkatan atau penurunan. Kemudian kegiatan 8 yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi, yaitu mengumpulkan data bukti pendukung laporan, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor lagi dan mencetak laporan kegiatan. Terkumpulnya data dan bukti, terselesaikannya laporan, akuntabilitas, nilai dasarnya, kemudian anti korupsi dan nasionalisme, menghargai pendapat orang lain juga, dan tanggung jawab dari semua kegiatan yang sudah saya lakukan. Nanti kegiatannya seperti ini, saya melakukan konsultasi juga ya, ada jurnal bimbingannya juga, tahap-tahapannya. Kemudian ini ada Rabu tanggal 19 2 Maret, kemudian selesai baru rekaman di akhirnya. Ini ada notulen juga. Kemudian kesimpulannya dari kegiatan aktualisasi penggunaan media kertas karbon tadi, yaitu terjadi peningkatan hasil belajar siswa sebesar 72,7%, dengan 14 siswa mengalami peningkatan skor 100%, 8 siswa mengalami peningkatan 75%, 2 siswa peningkatan skor 57%, 1 siswa skor 40%, 1 siswa skor 25%, 3 siswa mengalami skor 16%, 2 siswa mengalami peningkatan skor 13%. Di sini berarti media kertas karbon di SMP 8 terutama di kelas 7A itu sangat berhasil karena tidak ada salah satu siswa pun yang mengalami penurunan. Untuk sarannya, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan oleh semua guru. Kemudian skill atau kemampuan guru harus ditingkatkan juga agar penyampaian teknik dalam materi praktik dan keterampilan lebih baik. Kemudian literasi mengenai media dalam pembelajaran seni lebih diperbanyak karena di sini YouTube juga termasuk media literasi juga. Di situ lebih banyak lagi media-media yang lebih menarik. Oke, demikian pemaparan dari hasil kegiatan aktualisasi saya selama di SMP 8 Negeri Kota Mojokerto. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.